Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia. Minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari mengenai beberapa teori dan pendapat masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Oke, pada pagi ini kita akan lanjut ke perkembangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Makanya nanti dari masuk dan berkembangnya agama Islam ke wilayah Indonesia, lambat laun akan memunculkan beberapa kerajaan atau kesultanan Islam. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti ada yang dulunya menganut agama Hindu, sebuah kerajaan ini akan beralih menjadi Islam gitu. Oke, kita langsung saja mengenai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kita lihat para pedagang merupakan kelompok yang paling berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia. Ya, lalu para pedagang Muslim karena sisa-sisa waktu untuk pulang kembali ke negaranya masih tergolong lama, begitu, mereka gunakan untuk berdakwah menyebarkan agama. Jadi pada masa lalu itu perdagangan melalui kapal ya, banyak menggunakan transportasi laut. Jadi mereka menunggu musim angin untuk pulang. Oke, jadi 4 bulan sekali ya mereka akan datang dan pergi untuk menunggu musim timur, musim angin timur dan musim angin barat seperti itu. Jadi sambil menunggu selama 4 bulan, disinilah banyak melakukan asimilasi budaya Islam ke penduduk setempat. Lalu para muballigh, ya, ulama. Muballigh adalah orang yang tugasnya menyampaikan ajaran agama, ya, ulama itu tadi. Para muballigh ini lebih ahli dan lebih tahu keadaan dan kondisi masyarakat, sebab tugas mereka memang khusus untuk berdakwah. Ya, jadi muballigh ini atau ulama-ulama ini memang tugasnya itu untuk berdakwah. Tidak hanya pedagang, jadi muballigh itu juga melakukan dakwahnya ke wilayah Indonesia. Beda halnya dengan agama Hindu, yang penyiaran agama Hindunya itu hanya khusus dilakukan oleh kaum pendeta saja. Lalu golongan Sufi. Golongan Sufi ini penyiaran agama melalui ilmu tasawuf. Terasa lebih cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang suka berbau mistik. Jadi sebenarnya Sufi ini bukan sebuah ajaran yang memang ada berbau mistiknya, tetapi ajaran Sufi ini adalah ajaran yang dimana manusia itu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ada ritual-ritual khusus, ada ritual yang harus dilakukan ya dalam ajaran tasawufnya supaya kita ini jauh lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jadi seperti itu. Lalu kita lihat lagi ya slide selanjutnya, yaitu saluran dalam Islam, yaitu ada perdagangan. Jadi penyebaran agama Islam melalui perdagangan ini adalah cara yang sangat efektif karena di situ ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di situ. Jadi hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Jadi tidak hanya menjual barang terhadap rakyat biasa, jadi para pedagang juga menjual sesuatu, penjual barangnya itu ya yang didatangkan dari tempat asalnya itu juga dijual kepada pihak kerajaan atau kesultanan nanti. Lalu melalui perkawinan ya, pedagang yang berasal dari bangsa lain yang menetap sementara di Indonesia bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga pedagang yang menikahi rakyat Indonesia. Jadi yang sebelumnya saya katakan sambil menunggu musim angin, jadi di situ juga terjadi asimilasi dan bahkan ada pernikahan selama 4 bulan. Nanti 4 bulan kemudian mereka itu pergi ke tempat asalnya, 4 bulan kemudian pulang lagi ke Indonesia untuk berdagang seperti itu. Lalu ilmu tasawuf yang tadi, masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang mistik. Dengan demikian kedatangan kaum Sufi diterima baik oleh masyarakat Indonesia.
kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi salah satu contohnya itu ilmu kebatinan, ya, yang dimana dalam ilmu ini kita berusaha bagaimana kita untuk selalu dekat kepada Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Ini juga dikenal dengan ajaran ilmu tasawuf. Oke, kita lanjut lagi, ya. Di sini juga selain pedagang, ya, ajaran tasawuf juga ada pendidikan pondok pesantren. Jadi juga didirikan tempat mendidik, ya, yang disebut dengan pesantren. Penyebaran Islam melalui pendidikan pondok pesantren memiliki nilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Jadi melalui pendidikan ini merupakan suatu syiar yang baik dalam mendidik, ya, umat atau masyarakat setempat. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak asing lagi dengan yang namanya pendidikan, karena pada masa Hindu Buddha juga ada tempat pendidikannya disebut dengan asrama, ya, untuk mendakwahkan agama Hindu dan Buddha. Tetapi ketika masuknya Islam ke wilayah Indonesia, ini istilah asrama ini diganti dengan istilah pesantren. Nah, jadi ajaran dulunya ajaran Hindu Buddha diganti dengan ajaran Islam. Kesenian, jadi seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah dengan menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Jadi selain menggunakan pendidikan, para mubaligh, golongan sufi, juga pedagang-pedagang ini juga menggunakan kesenian. Karena kesenian ini sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat Indonesia pada masa itu. Salah satu kesenian yang digunakan oleh beberapa wali, khususnya Sunan Kalijaga ini menggunakan kesenian wayang. Ya, jadi menggunakan kesenian wayang. Juga ada beberapa tembang yang digunakan oleh beberapa wali. Juga Sunan Kalijaga itu lagunya Tombo Ati, kita juga sering mendengar itu, dan juga lagu Lingsir Wengi. Jadi kalau kita sama-sama memahami bahwa lagu Lingsir Wengi itu merupakan ciptaan Sunan Kalijaga untuk membangunkan masyarakat pada saat itu untuk sholat tahajud. Tetapi syairnya sudah diganti oleh beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab, sehingga lagu ini sangat erat sekali dengan nuansa mistiknya. Padahal lagu itu sebenarnya tidak ada mistik sama sekali. Lagu itu diciptakan hanya untuk membangunkan, hanya untuk mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, untuk selalu beribadah kepada Sang Pencipta. Lalu kita lihat perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah dari abad ke-15 sampai 18. Kita sama-sama mengetahui bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi dan mulai berkembang pada abad ke-13, 15 hingga 18. Jadi perkembangan Islam sejak abad ke-13 ini memberikan pengaruh yang besar sekali bagi masyarakat, sehingga ada aliran tertentu atau ajaran-ajaran tertentu yang mulai berkembang pada saat itu. Kita lihat beberapa tradisi, ya, yang dulu pernah dilakukan pada ajaran Hindu Buddha juga masih dilakukan ketika masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama itu ziarah kubur, ya. Jadi ziarah atau pergi ke makam itu merupakan tradisi bangsa kita. Jadi itu sebenarnya bukan tradisi, ya, yang dibawakan oleh pedagang-pedagang, tidak ada ajaran seperti itu. Tetapi ziarah kubur ini sudah dilakukan oleh masyarakat ketika sebelum mengenal agama Islam. Nah, kadang kalau kita lihat di masyarakat hingga saat ini, ketika dia ziarah kubur pasti akan membawa bunga, ya, sebagai, ya, sebuah ritual lah pada ajaran agama Hindu. Karena memang kalau ajaran Hindu itu memang tidak jauh atau sangat identik sekali dengan namanya kembang atau bunga tadi.
lalu ada ziarah kubur membawa setanggi dan sebagainya macam. Ya, jadi ketika masuknya agama Islam ini masih dilakukan. Ya, ini masih dilakukan. Dan ini tidak dihilangkan seperti itu. Lalu ada Maulid Nabi ya. Maulid Nabi juga ya, ini merupakan salah satu bentuk asimilasi antara Islam dan tradisi lokal, sehingga ada Maulid Nabi ya. Makanya sampai saat ini masih ada perdebatan, ada yang setuju dengan adanya Maulid dan ya Maulid Nabi ini, ada yang tidak setuju kan, seperti itu. Ya memang sebenarnya Maulid Nabi ini ya memang tidak ada, tetapi karena memang ini sebuah tradisi yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha, dan ini masih dilakukan, dan memang ini tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Lalu tarekat, tarekat ini sebuah paham atau ilmu yang memang merupakan ilmu jalan untuk menuju kebenaran, supaya kita ini jauh lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Ini merupakan salah satu aliran dari ajaran atau ilmu tasawuf tadi. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat. Nah, ini Marco Polo ya, salah satu penjelajah ya. Dan ini kita lihat nisan Fatimah binti Maimun yang minggu lalu juga sudah kita bahas ya. Ini makamnya batu nisannya Fatimah binti Maimun, salah satu bukti bahwa Islam ini sudah ada sebelum abad ke-13. Oke. Lalu kita lihat lagi di slide selanjutnya. Ya, kita lihat lagi di slide selanjutnya. Bagaimana sistem akulturasi Islam ke wilayah Indonesia? Ya. Sebelumnya juga kita sudah sama-sama mempelajari akulturasi itu apa. Ya, jadi kita mengulang sedikit ya, kita kembali sedikit. Itu akulturasi adalah pecampurnya dua atau lebih kebudayaan dan menjadi satu kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Oke. Jadi pada saat itu akulturasi budaya dilakukan untuk menyebarkan agama Islam, agar agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Jadi agama Islam, ajaran Islam disesuaikan dengan tradisi lokal, sehingga masyarakatnya mudah memahami apa itu Islam. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat wujud akulturasi dalam seni bangunan. Nah, jadi sama halnya seperti agama Hindu Buddha juga mengalami akulturasi, Islam juga mengalami akulturasi, akan tetapi akulturasi Islam ini juga nanti akan kita lihat ada struktur Buddha yang masih melekat di dalam bangunannya. Ya. Satunya itu ada masjid, ya, makam, istana. Kita lihat ya, masjid terlebih dahulu. Ciri-ciri akulturasi masjid kuno adalah seperti berikut. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke Hindu Buddha, inilah yang dinamakan yang namanya atap yang berbentuk punden berundak, bentuknya bertingkat-tingkat. Kalau di wilayah Kalimantan Barat kita, contoh terdekatnya itu kalau kalian lihat Masjid Jami ya, itu namanya atap berbentuk tumpang atau bertingkat-tingkat. Itu merupakan salah satu akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu. Walaupun sebenarnya kerajaan atau Kesultanan Pontianak itu tidak ada kaitannya dengan agama Hindu, karena ketika berdirinya Kesultanan Pontianak itu langsung Islam. Tetapi ada beberapa daerah atau wilayah di wilayah Kalimantan Barat ini sebelum Islam dia Hindu. Jumlah atapnya ganjil 1, 3, atau 5, dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya, yang disebut dengan mustaka. Jadi seperti itu. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada di sekarang. Jadi kalau kita pahami yang menara di samping masjid itu adalah kebudayaan Timur Tengah.
Nah, jadi fungsi menara itu dulu dibangun adalah tempat azan ya, untuk memanggil panggilan sholat. Jadi muazin itu pergi ke atas menara dan langsung azan. Kadang azan itu dilakukan oleh 4 orang. Seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Nah, jadi letak masjid itu dibangun dekat dengan istana kesultanan. Kalau kita lihat lagi kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Indonesia itu, kalau kita lihat di mana ada istana kesultanannya, mungkin sekitar 50 bahkan 100 meter itu pasti ada masjid. Contohnya masjid Jami yang ada di Pontianak. Ya, itu tidak jauh itu ada istana kesultanan Pontianak, ya, seperti itu. Kadang juga ada di atas bukit atau dekat dengan makam. Jadi kalau ada masjid itu di atas bukit, ini juga merupakan akulturasi kebudayaan Hindu. Kita pernah bahas waktu di semester sebelumnya bahwa semakin tinggi ya, semakin tinggi bangunan atau makam, maka dia akan lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Begitu dalam ajaran agama Hindu. Nah, ini istilah ini tidak dihilangkan. Ya, makanya banyak dibangun masjid itu ya di bukit-bukit. Sebenarnya walaupun pemahamannya itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi ini kan hanya tradisi masyarakat Indonesia. Ya, contoh masjid kuno adalah Masjid Demak dan Masjid Kudus. Nah, Masjid Demak kita lihat atapnya, ya, dan Masjid Kudus kita lihat menaranya itu ya memang ciri khas Hindu. Kita lanjut. Nah, ini contohnya, ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah menara Masjid Kudus. Ya, menara Masjid Kudus. Ya, memang ya seperti bangunan Hindu atau candi, ya, tapi ini masjid. Nah, ini yang Hindu, nah yang sebelahnya ini merupakan, kalau kita lihat atapnya ini berbentuk kubah bulat. Nah, ini ciri khas Timur Tengah. Kita lihat Masjid Demak, bentuknya ini pundan berundak, jumlahnya ada 3, ya, ganjil. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini salah satu akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dalam agama Islam dalam segi bangunannya. Gitu. Lalu yang kedua, kita lihat, ya, ada makam. Ya, ada makam. Oke, ini makam. Kita lihat makam, ya, ini makam yang memang kalau dalam teori Gujarat ini asalnya dari wilayah Gujarat, ya. Nih, jadi makam itu dibuat seperti ini. Nah, jadi dibuat meninggi. Nah, jadi ini juga merupakan tradisi Hindu. Semakin tinggi makam itu dibangun, maka semakin tinggi juga status sosial masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat makam-makam raja-raja atau sultan-sultan itu bentuknya tinggi-tinggi, karena memang ini merupakan salah satu status sosial masyarakat pada saat itu. Jadi kalau kita lihat makam itu, kalau zaman dulu semakin tinggi, ya, undakan makamnya, maka status sosialnya juga semakin tinggi pula. Semakin rendah, maka juga semakin rendah juga status sosialnya. Oke, ya, di bangunan, ya, bangunan makam. Lalu kita lihat lagi, selanjutnya adalah istana. Istana.
ya, bangunan istana. Bangunan pusat kerajaan atau kesultanan tempat raja menetap pada masa Islam di Indonesia. Istana berperan penting baik sebagai pusat kekuatan politik juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi selain istana itu tempat ya berkumpulnya tokoh-tokoh politik pada saat itu, juga syiar agama Islam itu sangat kental sekali dalam istana. Istana atau keraton yang dibangun pada masa Islam bercorak khas perpaduan unsur arsitektur tradisional, budaya Hindu, Buddha, dan budaya Islam. Atap tumpang dan pintu masuk keraton berbentuk gapura. Letak keraton biasanya dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat, selalu menghadap ke arah utara. Di sebelah barat ada masjid dan sebelah timur ada pasar. Sebab sebelah selatan ada alun-alun, di lapangan luas keraton terdapat pohon beringin besar. Ini salah satu contohnya seperti Keraton Jogja atau Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu. Kita lihat, menghadap ya, atapnya tumpang dan pintu masuk ke istana itu bentuknya gapura atau pintu gerbangnya itu ya seperti ajaran agama Hindu. Letak keraton biasanya dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Jadi posisinya itu juga dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Bagusnya menghadap kemana, bangun rumah itu harus menghadap kemana. Kalau keraton itu selalu menghadap ke arah utara sana. Di sebelah barat ada masjid. Nah, jadi di sebelah barat, sisi baratnya keraton itu ada masjid, ya. Dan sebelah timur itu ada pasar, atau sebelah selatan ada alun-alun. Nah, lalu di lapangan luas itu ya kadang terdapat pohon beringin yang sangat besar. Ini salah satu contohnya. Akulturasi bidang bangunan istana pada masa Islam. Kita lihat pintu gerbang masuknya itu ya seperti ajaran agama Hindu, ya, lalu ada pohon beringin besar menghadap ke utara dan lain sebagainya. Oke, lalu ada akulturasi di bidang penulisan. Nah, kita lihat ya akulturasi di bidang penulisan itu seperti apa. Ya, ini materi terakhir kita. Nanti akan kita sambung lagi minggu depan. Tersebarnya agama Islam ke wilayah Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab Gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Jadi kita kembali lagi, sebelum masuknya agama Islam, kita mengenal dengan bahasa Sanskerta, hurufnya Palau. Jadi ini diganti ketika Islam masuk ke wilayah Indonesia ini, bahasa Sanskerta ya atau huruf Palawa ini diganti dengan tulisan bernuansakan Islami. Nah, maka nanti akan dikenal lagi dengan bahasa Melayu yang memang bertuliskan ya Arab seperti itu. Maka nanti kita kenal dengan Arab Gundul. Lalu di samping itu juga huruf ini berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan atau ukiran. Jadi seni kaligrafi ini dikembangkan oleh masyarakat Persia yang datang ke wilayah Indonesia atau dikenal dengan golongan-golongan sufi untuk menyebarkan agama Islam di bidang kesenian. Salah satunya adalah dengan seni kaligrafi atau seni menulis, kadang dalam berbentuk bunga-bunga, juga berbentuk keadaan alam dan lain sebagainya, tetapi tidak berbentuk manusia, hewan-hewan. Jadi tidak boleh menggunakan bentuk makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan dalam seni kaligrafi pada masa itu. Lalu kita lihat lagi hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk ya karangan bebas atau prosa. Contohnya yang kita kenal adalah 1001 Malam. Nah, jadi 1001 Malam ini kita sama-sama mengetahui ada cerita Abu Nawas,
ada cerita apa, Aladin, ya ada Simbad, dan segala macam seperti itu. Jadi inilah yang dikenal dengan hikayat atau cerita-cerita ya yang banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Atau hikayat Amir Hamzah, hikayat Pandawa 5, hikayat Sri Rama dalam ajaran Hindu. Dalam ajaran Hindu juga hikayat Pandawa 5 yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada saat akulturasi di bidang aksara pada masa Hindu Buddha. Yang kedua, Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton, sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya Babat Tanah Jawi. Jadi Babat Tanah Jawi ini merupakan suatu cerita yang ditulis oleh pujangga-pujangga. Kalau di Solo itu ada yang dikenal dengan nama Ronggowarsito, yang merupakan salah satu pujangga yang terkenal di Kesultanan Surakarta seperti itu. Ia menulis Babat, ya, cerita-cerita yang dianggap sebagai peristiwa sejarah, ya, walaupun kebenaran Babat ini belum bisa dibuktikan secara pasti, tapi banyak masyarakat meyakini bahwa Babat ini merupakan suatu cerita yang benar seperti itu. 3, Suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Wije, Suluk Malang, ya, Sumirang dan sebagainya. Jadi Suluk ini adalah kitab yang membentangkan soal tasawuf. Jadi Suluk ini merupakan kitabnya yang menganut aliran tasawuf tadi. Nah, ini dikenal nama Suluk. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab. Jadi kalau suluk ini berkaitan tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia. Tetapi kalau primbon ini banyak yang berisikan ramalan-ramalan atau peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Contohnya, misalnya lahirnya hari Kamis malam Jumat Kliwon, gitu. Rezekinya pada hari Senin sampai Jumat, bangun rumah di sebelah menghadap sebelah timur dan sebagainya macam. Nah, itu primbon. Primbon itu berisikan ramalan-ramalan atau keajaiban-keajaiban. Ya, penentuan hari baik atau buruk. Misalnya kalau mau menikah itu bagusnya tanggal berapa, bulan berapa, hari baiknya hari apa. Jadi seperti itu. Itu primbon. Lalu kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letaknya dengan cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Jadi kaligrafi sudah juga kita bahas, yaitu ilmu seni di bidang tulisan. Jadi kok kaligrafi ini mungkin kalian juga sudah paham dan tidak asing lagi, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini saja materi kita pada pagi ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ke kolom komentar Edmodo-nya. Nah, minggu depan insyaallah kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selalu jaga kesehatannya.